Halo, salam sehat buat teman-teman semua para pejuang PPG. Pada saat ini kita akan membahas soal sosial kepribadian. Nomor 1, sekolah Anda pada akhir libur semester mengadakan studi tour ke luar kota selama 3 hari dan Anda menjadi salah satu guru pendamping kegiatan studi tour itu. Sesuai rencana, rombongan studi tour akan tiba kembali di sekolah pada hari Minggu sore pukul 17 WIB karena hari Senin adalah hari pertama masuk sekolah. Tetapi karena sesuatu hal lain, rombongan tiba ke sekolah hari Senin pukul 3 pagi. Beberapa guru berencana untuk izin tidak masuk pada hari pertama karena kelelahan. Apa yang Anda lakukan? A. Tetap masuk sekolah meskipun tidak seharian penuh sebagaimana hari-hari biasa. B. Tetap masuk sekolah sebagaimana hari-hari biasa meskipun banyak guru yang izin. C. Menyarankan kepada para guru yang berencana tidak masuk untuk tetap masuk sekolah. D. Menyampaikan kepada kepala sekolah agar menghimbau para guru untuk tetap masuk sekolah. E. Menyarankan kepada peserta didik yang ikut studi tour untuk tetap masuk sekolah. Jawabannya adalah B. Alasannya adalah karena dengan pertimbangan akan sensitif bila kita sendiri yang menyarankan kepada beberapa guru untuk tetap masuk. Kata tetap masuk sepertinya memaksakan kehendak sendiri. Nomor 2, sebagai guru yang dianggap kompeten, Anda diminta menggantikan guru lain yang kebetulan sakit untuk mengkoordinasikan panitia kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di sekolah. Yang akan Anda lakukan atas permintaan ini adalah A. Mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan yang disusun sebelumnya. B. Menerima tugas itu dan menjalankannya setelah selesai mengerjakan tugas-tugas lain yang telah datang terlebih dahulu. C. Walaupun dengan berat hati akan bekerja dan menjalankan tugas itu apa adanya. D. Merombak dengan panitia baru yang Anda pilih sendiri karena Anda percaya akan kompetensinya yang baik. E. Menolak penunjukan tersebut karena bukan tugas yang seharusnya dilakukan. Jawabannya adalah A. Alasannya adalah karena kata kunci yang ada di soal guru diminta untuk mengkoordinasi panitia. V. Adalah siswa yang pendiam dan memiliki prestasi akademik yang rendah, namun memiliki bakat yang sangat baik dalam bidang seni tari. Sebagai guru, saya menghadapi siswa seperti V dengan A. Membiarkan saja karena masing-masing siswa akan berkembang dengan sendirinya. B. Memberikan pekerjaan rumah yang lebih dari yang lain untuk meningkatkan prestasi akademik. C. Memberitahukan kepada orang tuanya untuk memberikan les tambahan agar prestasi akademiknya meningkat. D. Memberitahu orang tuanya tentang keadaan sebenarnya dan menjelaskan kepada V bahwa menari bukanlah hal yang diperhitungkan untuk keberhasilan di sekolah. E. Membimbing V untuk meningkatkan prestasi akademiknya disertai memfasilitasi bakat menari agar berkembang secara optimal. Jawabannya adalah E. Alasannya adalah prestasi akademik dan non-akademik harus berjalan beriringan.
Jadi, di samping kita memfasilitasi dan mendukung bakatnya, kita juga harus membimbing bagian akademiknya. Nomor 4, di sekolah tempat Anda bekerja masih sering dijumpai beberapa siswa yang merokok di kamar mandi. Padahal sekolah sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak merokok dan tidak membawa rokok ke dalam area sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan tauladan, memberikan solusi atas permasalahan di atas, A. Saya akan lebih aktif dalam memperingatkan siswa-siswa yang kedapatan sering merokok di kamar mandi untuk tidak mengulang lagi perbuatannya dan menghimbau siswa yang lain untuk tidak meniru hal itu. B. Bersama seluruh komponen sekolah untuk memberikan contoh perilaku baik tidak merokok. C. Karena ada petugasnya masing-masing, guru bimbingan dan konseling, dan tatib sekolah, sebaiknya saya memilih berdiam diri untuk menghindari kesalahpahaman. D. Saya meminta kepada kepala sekolah agar turun tangan menangani masalah ini dengan memberikan sanksi kepada siswa-siswa yang merokok agar mereka jera. E. Memanggil orang tua siswa yang kedapatan merokok agar dapat memberikan bimbingan dan arahannya kepada anaknya. Jawabannya adalah B. Alasannya adalah karena guru saja tidak cukup dan harus didukung seluruh warga sekolah dan menjadi tauladan. Nomor 5. Terdapat siswa yang mengeluhkan kepada guru bahwa dalam tugas-tugas kelompok seringkali dipaksa teman-temannya untuk menyelesaikan tugas itu sendirian. Hal ini karena siswa tersebut selain pandai juga anak orang berada, sehingga kebutuhan-kebutuhan dalam mengerjakan tugas mudah dipenuhi. Menanggapi hal tersebut, Anda A. Memfasilitasi pertemuan anggota kelompok agar tidak terjadi pemaksaan dan semua anggota berkontribusi dalam mengerjakan tugas kelompok. B. Meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. C. Memberikan teguran kepada siswa-siswa yang enggan terlibat dalam kerja kelompok agar tidak mengulangi perbuatannya. D. Merekomendasikan kepada guru bimbingan dan konseling untuk mengajarkan keterampilan bekerja sama pada kelas siswa tersebut. E. Menyuruh siswa tersebut menerima saja perlakuan teman-temannya daripada mereka membulinya. Jawabannya adalah B. Alasannya adalah proses pembelajaran efektif kalau dari pernyataannya karena guru tidak sekedar memantau tapi juga melakukan dan menginformasikan hasil evaluasi pembelajarannya. Nomor 6. Suatu ketika hasil pekerjaan yang sudah Anda kerjakan dengan susah payah dikritik tajam oleh kepala sekolah. Menghadapi kritik tersebut, pernyataan paling mendekati reaksi Anda adalah A. Tidak membalas kritikan tersebut dan juga tidak melakukan perbaikan karena tidak ada gunanya. B. Tetap mempertahankan hasil pekerjaan saya dan berargumentasi dengan kepala sekolah. C. Menerima kritikan apa adanya dan mencari sumber referensi baru yang mendukung. D. Menahan diri, mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. E. Meminta penjelasan dan dukungan kepala sekolah dan mencari strategi baru untuk perbaikan. Jawabannya adalah D. Alasannya adalah yang kita hadapi adalah kepala sekolah, sosok seorang guru
Jika dihadapkan dengan situasi yang panas yang seperti itu, walau kita tidak tahu apakah yang kita kerjakan benar-benar salah, dalam opsi D diperkuat dengan kata mencermati kritikan. Nah, dalam statement ini kita belum tahu apakah kepala sekolah kritikannya benar atau tidak. Nomor 7. Sudah seminggu sampah di depan rumah Anda tidak diambil oleh petugas pengambil sampah karena mobil pengangkut sampah rusak. Beberapa warga di sekitar Anda yang tidak sabar lalu mewadahi sampahnya pada wadah plastik, kemudian dibuangnya sampah dalam bungkusan plastik itu satu demi satu ke sungai yang ada di antara kampung. Hal apa yang Anda lakukan sebagai guru? A. Mengingatkan warga agar tidak membuang sampah ke sungai karena akan menimbulkan pencemaran dan banjir. B. Membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusi permasalahan tersebut. C. Menyewa mobil yang dapat mengangkut sampah untuk mengangkut sampah warga yang sudah tertumpuk seminggu. D. Meminta tukang sampah untuk bertanggung jawab agar segera mengangkut sampah yang sudah menumpuk seminggu. E. Membuang sendiri sampah yang sudah menumpuk seminggu ke tempat pembuangan akhir meskipun jaraknya jauh. Jawabannya adalah B. Alasannya adalah karena ini berkaitan dengan kepentingan orang banyak, jadi tidak bisa diputuskan sendiri, harus didiskusikan. Nomor 8, Anda diberikan amanah sebagai ketua panitia penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi. Daya tampung sekolah Anda 120 siswa. Kebetulan calon siswa urutan 120 ada 2 calon siswa yang skornya sama. Salah satunya adalah keponakan kepala sekolahmu, tetapi pada saat pendaftarannya kalah dulu dengan calon siswa yang bukan keponakan kepala sekolah. Hal apa yang akan Anda lakukan? A. Menerima keponakan kepala sekolah meskipun mendaftarnya lebih dulu daripada calon siswa lainnya. B. Menerima calon siswa lainnya yang bukan keponakan kepala sekolah karena mendaftar lebih dulu untuk menjaga objektivitas. C. Mengusulkan kepada pimpinan untuk menambah daya tampung menjadi 121 agar keduanya diterima. D. Memohon maaf kepada kepala sekolah karena keponakannya tidak dapat diterima sebagai siswa baru. E. Membahas dalam rapat panitia agar keputusan yang diambil lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Jawabannya adalah E. Alasannya adalah segala sesuatu yang menyangkut orang banyak atau suatu organisasi, maka semua keputusan harus diambil melalui kesepakatan rapat. Nomor 9. Pandangan Anda tentang keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah A. Masyarakat memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. B. Masyarakat merupakan partner sekolah dalam memajukan pendidikan peserta didik sehingga perlu diikutkan dalam perencanaan sekolah. C. Masyarakat dan sekolah perlu bekerja sama dengan membuat kontrak kesepakatan yang nyata dalam dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. D. Masyarakat perlu dilibatkan dalam menopang pendanaan pembangunan sekolah, sehingga sekolah secara cepat mencapai kemajuan-kemajuan yang luar biasa. E. Sekolah yang baik harus memiliki kemandirian mutlak. Masyarakat merupakan pihak yang dilayani. Jawabannya adalah A. Alasan, sekolah berfungsi sebagai lembaga sosial yang melayani anggota-anggota masyarakat dalam bidang pendidikan. Nomor 10.
sekolah Anda pada akhir libur semester mengadakan studi tour ke luar kota selama 3 hari dan Anda menjadi salah satu guru pendamping kegiatan studi tour itu. Sesuai rencana, rombongan studi tour itu akan tiba kembali di sekolah pada hari Minggu sore pukul 17 WIB karena hari Senin adalah hari pertama masuk sekolah. Tetapi karena sesuatu dan lain hal, rombongan baru tiba kembali ke sekolah hari Senin pukul 3 pagi. Beberapa guru berencana untuk izin tidak masuk sekolah pada hari pertama karena kelelahan. Apa yang akan Anda lakukan? A. Tetap masuk sekolah meskipun seharian sebagaimana A. Tetap masuk sekolah meskipun tidak seharian sebagaimana hari-hari biasa. B. Tetap masuk sekolah sebagaimana hari-hari biasa meskipun banyak guru yang izin. C. Menyarankan kepada para guru yang berencana tidak masuk untuk tetap masuk sekolah. D. Menyampaikan kepada kepala sekolah agar menghimbau para guru untuk tetap masuk sekolah. E. Menyarankan kepada peserta didik yang ikut studi tour untuk tetap masuk sekolah. Jawabannya adalah B. Alasannya karena dengan pertimbangan akan sensitivitas ya, bila mana kita sendiri yang menyarankan kepada beberapa guru untuk tetap masuk. Baiklah teman-teman, cukup sekian di part 1, nanti kita lanjutkan di part 2. Terima kasih.